Halo, saya Gede dari Online D7. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang apa sih bedanya cara orang kaya dan orang miskin dalam menggunakan uangnya. Nah, suatu hal yang sangat menarik banget karena kalau Anda mengerti bagaimana cara Anda menggunakan uangnya Anda, ini akan bisa membedakan banget loh antara Anda akan jadi si miskin atau si kaya. Makanya ini penting banget. Jadi nonton sampai habis dan materi akan seru banget, keren banget. Dan sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengundang Anda untuk meng-follow akun Instagram online D7 @online D7. Silakan Anda follow sekali lagi @online huruf D angka 7 online D7. Anda bisa follow karena banyak banget ilmunya, juga banyak sharing di sana, materi-materi juga banyak banget. Silakan Anda follow karena pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda dan ini gratis ya. Follow Instagram itu gratis, ilmunya banyak banget. Jadi ya daripada follow Instagram yang nggak penting, mendingan follow akun Instagram online D7, oke? Ilmunya banyak banget, keren banget. Nah, gini, apa sih bedanya antara orang kaya dan orang miskin dalam menggunakan uangnya? Yang jelas gini, orang kaya memanfaatkan uangnya, menggunakan uangnya, membuat uangnya menikah, bercinta, dan menghasilkan anak lebih banyak lagi. Haha, keren banget ya. Sedangkan orang miskin, mereka akan pakai uangnya untuk hal-hal yang apa ya? Mereka menghabiskan uangnya gitu deh. Orang miskin menghabiskan uangnya, orang kaya menggandakan uangnya. Sama-sama dipakai, tapi cara pakainya beda, mindsetnya beda. Kabar baiknya, bagi orang yang belum kaya sekarang, tapi kalau misalnya Anda mengerti bagaimana caranya menggandakan uang Anda, menggunakan uang Anda dengan benar, sehingga uang Anda berlipat ganda, beranak pinak gitu ya, membelah diri gitu ya, otomatis Anda suka nggak suka, mau nggak mau, ya pasti kaya juga ujung-ujungnya. Karena jadi kaya itu adalah about habit ya, tentang bagaimana kebiasaan kita menggunakan uang kita. Jadi mungkin pengetahuannya benar, idenya benar, idenya salah, semuanya salah, tapi kalau kebiasaannya benar ya hasilnya benar juga gitu ya. Karena yang penting kan actionnya benar seperti itu. Nah, bedanya gini, si A dan si B. Si A adalah orang yang miskin atau akan miskin, si B adalah orang yang kaya dan atau akan kaya gitu ya. Bedanya apa? Sama-sama punya 10 juta rupiah. Jeder. Bedanya, ketika punya 10 juta rupiah si A, ini yang banyak terjadi. Anda mungkin berkata, enggak lah, saya nggak kayak gitu. Cuman hati-hati. Kalau Anda perhatikan bener penggunaan uang Anda akan tahu jangan sampai salah jalan gitu ya. Jangan sampai salah dan nggak sadar. Nah, makanya sekarang disadarkan. Si A dan si B. Sekali lagi si A adalah orang yang miskin atau yang akan miskin, si B orang kaya dan atau akan kaya. Sama-sama dikasih 10 juta. Si A akan berpikir saya akan pakai buat apa nih? Beli handphone baru kah? Beli iPhone X baru kah dengan uang yang dikasih? Barang-barang yang sifatnya konsumtif. Atau malah jangan-jangan beli rumah gitu ya. Rumah itu adalah konsumtif. Kenapa? Karena rumah itu tidak menghasilkan income untuk Anda. Oh, kata siapa? Rumah kan kalau kita diemin aja nilainya naik. Emang rumah tempat tinggal bakal Anda jual kan? Nggak juga gitu ya. Jadi saya ngomongin rumah tempat tinggal, barang konsumtif. Orang kaya tidak beli rumah di awal-awal. Kecuali ya dikasih gitu ya. Kalau dikasih ya udah apa boleh buat. Tapi kalau dia nggak dikasih, dia nggak akan beli. Kapan belinya? Nanti saya akan jelaskan. Tapi, nah kalau orang miskin dia akan langsung berpikir, wah saya pengen punya motor baru, punya mobil baru, pengen punya rumah tempat tinggal baru, pengen punya handphone baru, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya udahlah konsumtif. Jadi uangnya dihambur-hamburkan, dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif dan nilainya malah habis. Kayak kita liburan, jalan-jalan misal liburan ke Bali misalnya gitu ya. Ya udah, Anda pulang bawa apa sih? Uangnya habis, dapat pengalaman doang, dapat cerita, selesai. Itu gaya orang miskin. Orang kaya atau orang yang akan kaya dikasih 10 juta, mereka kan berpikir, uang ini akan saya apakan supaya dia berlipat ganda. Cara melipat gandakan uang ada dua. Pertama, Anda cari yang namanya dukun pengganda uang. Itu cara yang kurang seru gitu ya. Atau cara yang asik, cara yang keren banget adalah Anda investasikan. Di mana? Di aset-aset yang menghasilkan passive income, itu yang pertama. Atau Anda bisa investasikan di ilmu Anda, otak Anda, leher ke atas Anda. 10 juta, Anda bisa ikut seminar, Anda bisa ikut workshop, Anda bisa ikut gathering dengan orang-orang yang sukses, Anda bisa kenalan dengan orang-orang yang sukses dalam event-event tersebut. Percaya deh, Anda boleh kenalan dengan 1.000 orang, tapi percaya deh, Anda nggak perlu kok kayak bergaul dengan seribunya, enggak. Anda cuma perlu satu aja orang sukses yang mau berpartner dengan Anda. Satu aja, hidup Anda akan berubah bumi dan langit.
Tiba-tiba 10 juta, jeder, Anda habiskanlah 10 juta misalnya untuk seminar, tapi Anda maksimalkan banget, Anda ketemu dengan satu orang yang sukses mau kerja sama dengan Anda, 10 juta bisa jadi 10 miliar dengan sangat-sangat cepat sekali. I've been there gitu ya. Sangat-sangat bisa banget. Jadi sangat-sangat sangat penting banget kita paham bagaimana cara menggandakan uang kita. Investasi. Anda beli saham misalnya, atau kalau Anda belum ngerti investasi, Anda nggak ngerti bisnis, ya udah, Anda belajar tentang bisnis dan investasi. Kalau Anda udah ngerti tentang bisnis misalnya, oke, 10 juta mau saya putar lagi di bisnis saya untuk iklan, untuk promosi, atau untuk meningkatkan produksi, terserah Anda, atau untuk meng-hire pegawai lagi untuk meningkatkan produktivitas, silakan. Seperti itu. Itu namanya berinvestasi. Nah, sekarang Anda lihat income Anda berapa sebulan. Oke, anggap income Anda UMR deh, UMR 2,5 juta. Pertama, seberapa banyak uang atau waktu yang Anda spend untuk berinvestasi, untuk leher ke atas Anda, pengetahuan Anda. Kalau income Anda hanya 2,5 juta, saran saya adalah satu, tingkatkan dulu income Anda. Banyak banget orang yang nanya di YouTube, di Instagram, banyak banget. Mereka mengatakan, wah, saya kan income-nya kecil, gimana caranya mau investasi? Men, kalau income Anda masih kecil, Anda bisa invest, tapi hasilnya lama. Kalau Anda mau cepat, pikirkan dulu bagaimana caranya meningkatkan income Anda. Seperti itu. Karena aturannya adalah aturannya kalau Anda mau cepat kaya adalah investasikan 90% dari income Anda. Konsumsi hanya 10%. Sesimpel itu. Jadi Anda punya aturan investasi yang selalu Anda pegang teguh. Kemarin saya dalam satu kegiatan mastermind, saya ngobrol dengan seorang triliuner, kaya, tajir melintir. Saya tanya, kalau saya mau kaya kayak kamu gimana caranya? Kalau saya mau tajir kayak kamu gimana caranya? Dia bilang cuma satu. Dia bilang gini, caranya simpel banget. Sejak saya umur 30-an, kalau Anda umurnya belum 30 berarti Anda di waktu yang sangat tepat gitu ya. Umur 30-an, saya membuat sebuah janji, membuat sebuah ikrar gitu ya. Ikrarnya adalah saya hanya akan mengkonsumsi 10% dari income saya. Dia seorang muslim, di muslim itu kalau saya nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi ya, zakat itu adalah 2,5%. Artinya, kalau dia mengkonsumsi 10%, jadi yang benar-benar dia pakai ada 7,5%, 2,5%-nya adalah untuk sedekah kayak gitu. 90% sisanya diinvestasikan. Diinvestasikan 10%, 90%. Artinya apa? Kalau misalnya Anda mau konsumsikan 10% untuk biaya hidup, sewa kosan, untuk bayar ini, bayar untuk transportasi, beli bensin, makan, bekal, semuanya dengan 10%. Sekarang Anda tinggal hitung-hitungan. Misalnya gini, biaya hidup Anda per bulan adalah 5 juta misalnya. 5 juta itu harus jadi 10%, harus tercover dalam 10%. Di mana 90%-nya 45 juta itu harus Anda investasikan. Artinya apa? Income Anda itu harus sebanyak minimal 50 juta. Di mana 50 juta breakdown-nya adalah 5 juta Anda konsumsi, 45 juta Anda investasikan. Malah kalau perlu income Anda sampai 100 juta, 5 juta diinvestasikan, 95 juta Anda 5 juta Anda konsumsikan, 95 juta Anda investasikan. That's how the rich work gitu. Itulah bagaimana orang-orang kaya memanfaatkan uang mereka untuk menggandakan diri gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan income-nya dong? Wow, income saya cuma 2,5 juta, cuma 3 juta UMR, habis duitnya buat sewa kos-kosan. Tenang aja. Karena kalau Anda lihat di link di video ini, itu ada sebuah e-book. Link e-book tentang bagaimana caranya menghasilkan 40 juta rupiah dalam waktu hanya 5 jam saja. Kerja 5 jam, income-nya 40 juta. Saya melakukan sendiri, saya praktekkan, dan saya tulis step by step caranya bagaimana. Kalau Anda mau tiru caranya, silakan. Download linknya, ada di bawah, link downloadnya ada di bawah sini, di description video. Anda bisa klik, download gratis. Sekali lagi, e-booknya gratis. Nah, kalau Anda ingin belajar, Anda silakan tiru caranya. So, meningkatkan income mestinya udah bukan masalah lagi karena Anda udah belajar caranya, step by step-nya saya ajarkan. Seperti itu. Jadi, konsumsikan hanya 10% dan ketika Anda sudah mencapai financial freedom, di mana passive income dari investasi Anda bisa membayar gaya hidup Anda, baru deh Anda beli rumah, Anda beli mobil, beli apa-apa terserah karena belanjanya pakai passive income. Nah, itu rahasianya, itu caranya. Orang kaya itu nggak beli rumah di awal. Kesalahan pasangan muda yang baru menikah adalah mau cepat-cepat keluar dari rumah orang tua, pengen beli rumah sendiri. Kalau dibeliin nggak apa-apa, terima dengan baik. Tapi kalau Anda harus beli sendiri, sebaiknya belinya nanti aja. Belinya nanti aja ketika Anda sudah bisa bayar cicilannya pakai passive income Anda.
Sebelum bisa seperti itu, jangan beli rumah dulu. Karena rumah itu adalah one single biggest expense yang Anda akan miliki seumur hidup Anda. Salah satunya pengeluaran terbesar Anda adalah rumah Anda. Makanya simpanlah buat nanti. Sementara kontrak dulu aja nggak apa-apa. Yang penting kaya. Yang penting kaya di rekening, kaya beneran, bukan tampak kaya. Banyak orang maunya tampak kaya, tapi di rekeningnya nggak ada duitnya, di dompetnya nggak ada duitnya, kerjanya minjem duit, kasihan banget. Banyak yang kayak gitu, nggak usah khawatir, jangan sampai Anda menjadi salah satunya. Oke, kalau Anda rasa video ini bermanfaat, Anda like videonya, Anda subscribe channelnya, dan Anda share video ini, karena saya yakin banget banyak orang yang membutuhkan video ini. Kalau nggak ada yang butuh video ini, ya udah nggak ada yang miskin lah di Indonesia, oke? Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.